Bikin lawan kocar kacir, timnas Burundi jadi korban kekejaman si kembar Yakob dan Yance Sayuri. Sain Patinama hadir langsung di Stadion Patriot untuk memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Jordi Amat cetak gol debut di timnas Indonesia. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Timnas Burundi jadi korban kekejaman si kembar Yakob dan Yance Sayuri di timnas Indonesia. Ya, duel Burundi versus timnas Indonesia di FIFA Matchday pada malam kemarin menjadi momen si kembar Yance Sayuri dan Yakob Sayuri bermain bersama untuk pertama kalinya bagi skuad merah putih. Keduanya dipercaya untuk menjadi starter di laga yang digelar di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi itu. Yakob mengisi pos sayap kanan, sementara Yance ada di belakangnya di pos fullback kanan. Sebelumnya di pertemuan pertama Indonesia dengan Burundi cuma Yakob saja yang bermain, ia dimainkan sebagai penyerang kanan. Yakob tampil apik di laga tersebut, ia mencatatkan 1 gol dan membantu Indonesia menang dengan skor telak 3-1. Si kembar Yance Sayuri dan Yakob Sayuri ini tentu saja diharap bisa mendongkrak performa timnas Indonesia. Pasalnya mereka tampil gemilang bersama PSM Makassar di BRI Liga 1. PSM pada musim 2022-2023 ini tampil solid, mereka sekarang bahkan berpeluang besar segera menjadi juara BRI Liga 1 Indonesia. Performa apik mereka tentu saja terbantu oleh Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, keduanya bisa dimainkan di kedua sisi sayap. Yakob biasanya main di sisi kanan, sejauh ini dari data Transfermarkt ia tercatat telah mengemas 6 gol dan 7 assist dari 22 laga di Liga 1. Sementara Yance kerap bermain di sisi kiri, ia telah bermain sebanyak 28 laga dan mengemas 4 gol plus 2 assist. Namun sayangnya penampilan Yakob dan Yance Sayuri kurang optimal. Tampaknya Burundi memang sudah mengantisipasi permainan dari sisi sayap Indonesia. Khususnya area yang ditempati Yakob, ia pun tak terlalu leluasa meneror pertahanan Burundi. Di sisi lain Yance juga kesulitan memberikan dukungan bagi sang saudara kembarnya. Ia kesulitan melakukan overlap. Ada kemungkinan tak bisa leluasa maju karena juga harus mengantisipasi pergerakan pemain depan Burundi yakni Hussein Sabani. Demikian juga Saido Berahino. Yance Sayuri sempat digeser ke pos fullback kiri mulai menit ke-59. Hal tersebut dilakukan menyusul dikeluarkannya Pratama Arhan. Bek Tokyo Verdy tersebut digantikan oleh Asnawi Mangkualam. Tak lama setelah Asnawi masuk, ia membantu menciptakan gol pertama Indonesia. Yance sendiri kemudian digantikan oleh Rizky Ridho pada menit ke-79. Pasalnya ia tampak mengalami cedera parah. Indonesia sendiri hampir kalah di laga tersebut, namun pada akhirnya tandukan Jordi Amat menyelamatkan merah putih dari kekalahan dan laga berakhir imbang 2-2. Sain Patinama menyaksikan langsung pertandingan antara timnas Indonesia versus Burundi. Ya, timnas Indonesia kembali menjamu Burundi dalam laga FIFA Matchday di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Bangku-bangku di tribun Stadion Patriot banyak yang kosong, terutama di tribun utara dan tribun selatan. Hanya tribun timur yang lumayan ramai, itu pun hanya setengah bagian. Pertandingan yang digelar pada hari biasa dan kick-off yang terlalu malam dalam Ramadan diduga menjadi penyebab kuat minimnya pendukung timnas Indonesia yang datang ke Stadion Patriot. Meski begitu, nyanyian dari tribun utara Stadion Patriot yang diisi komunitas supporter timnas Indonesia La Grande Indonesia cukup nyaring di babak pertama. Sementara itu di tribun barat Stadion Patriot, Ketua PSSI Erick Thohir terlihat turut menonton dan mendukung perjuangan Dendy Sulistiawan dan kawan-kawan. Erick Thohir ditemani oleh Wakil Ketua PSSI Zainuddin Amali, anggota Komite Eksekutif PSSI Endri Erawan, Eko Setiawan, Sekjen PSSI Yunus Nusi, hingga Direktur Teknik PSSI Indra Syafri. Selain itu, pemain yang baru saja dinaturalisasi Sain Patinama juga turut hadir di tribun Stadion Patriot. Sain Patinama tiba di Indonesia pada Minggu malam. Bek berusia 24 tahun itu tengah mengurus pergantian paspor gratis dari Belanda menjadi Indonesia. Ya, Patinama sebenarnya dipanggil timnas Indonesia untuk menghadapi Burundi. Namun pesepak bola kelahiran Belanda itu terpaksa dicoret karena perpindahan asosiasinya belum tuntas.
Ya, saya sudah bertemu dengan Sayan Patinama pada minggu kemarin, ujar pelatih timnas Indonesia Sintayong. Alasannya datang ke Indonesia untuk mengurus paspor gratis, jadi ini proses terakhir yang harus dia jalankan sebelum menjadi resmi warga negara Indonesia, ujar Sintayong. Dalam pertandingan ini timnas Indonesia harus puas bermain imbang dengan skor 2-2 dengan Burundi. Timnas Indonesia sejatinya bermain cukup dominan pada laga kedua ini. Bahkan skuad Garuda berhasil unggul lebih dulu lewat sontekan Witan Sulaiman yang memaksimalkan asis Dendi Sulistiawan. Namun saat timnas Indonesia berupaya menggandakan keunggulan, Burundi justru berhasil menyamakan kedudukan via tandukan Saido Berahino pada menit ke-80. Saat pertandingan memasuki babak tambahan waktu, kedua tim sempat berbalas gol secara dramatis. Burundi mencetak gol pada menit ke-90+1 via Abedi Vigi Mimara, tapi Jordi Amat sukses membalasnya 3 menit berselang. Tampil percaya diri, Jordi Amat menciptakan gol debut di timnas Indonesia. Ya, Jordi Amat meluapkan kegembiraannya usai mencetak gol debut saat timnas Indonesia ditahan imbang 2-2 Burundi. Ya, saya senang dengan gol yang saya ciptakan ini. Saya bekerja keras agar bisa jadi bagian tim Indonesia ini. Tentu gol perdana ini adalah momen spesial bagi saya, kata Jordi Amat. Saya ingin dedikasikan gol ini untuk anak saya dan momen ini akan jadi hadiah yang bagus untuknya, sambungnya. Dalam pertandingan ini timnas Indonesia berhasil unggul 1-0 pada menit ke-61 lewat sontekan Witan Sulaiman usai meneruskan umpan silang Dendi Sulistiawan. Namun Burundi berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat Saido Berahino pada menit ke-80. Burundi bahkan sempat memimpin 2-1 usai mencetak gol kedua lewat Abedi Bigi Ramna pada menit ke-90. Tetapi Indonesia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat aksi Jordi Amat. Ex pemain Espanyol itu sukses meneruskan umpan tendangan bebas Mark Locke dengan sundulan ke arah pojok kiri gawang. Ya, saya harus katakan bahwa sulit memang main dua laga lawan tim yang sama. Mereka sudah bisa memprediksi dari laga perdana. Tetapi akhirnya ini adalah hasil yang adil bagi kami mendapatkan hasil imbang, ujar Jordi Amat. Burundi memang tampil cukup mengejutkan di laga kedua setelah sebelumnya dikalahkan Indonesia dengan skor 1-3. Pertahanan mereka lebih solid dan cukup atraktif membangun serangan. Namun Indonesia yang melakukan rotasi pemain tak mau kalah di depan publik sendiri. Gol Jordi Amat di masa injury time menjadi penyelamat Garuda dari ancaman kekalahan di depan mata. Ya, kami bekerja keras selama 90 menit dan semua pemain menikmati laga ini. Begitu juga para fans yang menyaksikan laga di stadion. Sekarang tim mempersiapkan diri untuk Piala Asia 2023, papar Jordi Amat. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.